Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Pergerakan. Kita berada di Nyongkopi sambil ngopi, dan saya bersama kawan sejati saya, sahabat perjuangan saya, Ki Sangka. Oke, malam ini sambil nongkrong-nongkrong biar lebih manfaat, biar lebih produktif, saya dan Ki Sengkek bersepakat untuk membicarakan sesuatu yang hangat, Ki. Ngobrol nopo moci karo udut ngopi. Arane cipok dut karo ngobrol udut. Wimen kan. Ki lagi rame Ki soal disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Cipta Kerja yang membuat cilaka menurut saya Ki. Omnibus Law. Salah satunya adalah soal bagaimana beberapa tokoh masyarakat juga yang ramai ini adalah mahasiswa. Kita lihat misalnya di daerah sendiri tadi siang di Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Sama ya. juga sama menolak dan terjadi beberapa kericuhan. Intinya sih saya sebagai dosen dosen pergerakan mendukung adanya gerakan mahasiswa tentang penolakan itu. Soal bagaimana kemudian ada kontraproduktif, saya pribadi menilai yang paling gampang sebetulnya Ki. Nanti Ki Sengkek bisa pro dengan saya atau kontra dengan saya kira-kira gitu. Boleh. Masa harus pro terus? Kita ini kan demokrasi. Tapi jangan-jangan sampean alat pemerintah yang siap enggak ya? Boleh dikatakan 50-50. Siap. Oke, Gantung deal-dealan. Oke. Kalau saya pribadi nanti kisahnya tahu. Kalau saya sederhana gampang. Kalau itu nggak bakal menyengsarakan, maka konsensus masyarakat nggak terjadi keributan. Ini soal bagaimana pembacaan masyarakat secara sosiologis bahwa ketika ada keresahan maka terjadi masalah. Itu antara idealitas dengan realitas nggak ketemu. Idealitas itu menurut saya akan kemudian menemukan satu idealnya ketika kemudian dimaknai oleh realitas, oleh masyarakat sebagai sesuatu yang pro, sesuatu yang ketemu. Sehingga kemudian menurut saya termasuk organisasi mahasiswa yang menurut saya masih intelektualnya masih original, organik, menganggap ini bahwa kemudian sesuatu yang murni, suci dan tidak terkontaminasi. Mudah-mudahan kita berdoa begitu. Tapi begini, ada 3 hal yang saya soroti, termasuk mungkin saya termasuk orang yang agak-agaknya seolah-olahnya peduli dengan keberlangsungan lingkungan hidup kita. Betul. Soal bagaimana ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkannya, maka mungkin atas nama pembukaan investasi dibukanya keran investor yang luar biasa. Tapi jangan salah, antara investasi dengan penjagaan lingkungan harus setuju, harus sinkron. Kita nggak bisa kemudian atas nama modernitas, atas nama investasi kemudian menghancurkan alam kita keberlangsungan. Itu yang pertama, satu G. Yang kedua soal bagaimana nasib buruh. Ada beberapa yang dinyatakan pasal-pasal kontroversi tentang bagaimana nasib buruh. Buruh akan kemudian dijadikan sebagai alat kekuasaan kapitalis yang menyengsarakan. Jadi menurut saya bahwa Omnibus Law dari kacamata kemanfaatannya banyak madorotnya. Menurut saya, tapi nggak tahu menurut Ki Sengkek. Yang ketiga, DPR ini kan sebetulnya bagian dari perwakilan rakyat. Wakile. Dan kenapa sih kemudian ini diam-diam? Kok nggak misalnya melakukan jejak pendapat lah, gimana mahasiswa, gimana masyarakat, gimana ormas tentang pendapat ini? Jangan kemudian digedok dulu. Kalau memang kita kan
jangan hanya sensus politik saja dong. Ya. Yang ngomong soal bagaimana ini keberpihakan. Ya sensus kebijakan juga harus diberlakukan. Kalau memang banyak penolakan 80%, 20%, ya kita berimbang. Akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Yang ketiga, menurut saya ini yang paling penting. Paling penting apa gue? Kenapa sih sing arane lembaga pendidikan yang mungkin bahasanya sebagai gawang dari peradaban kok dijadikan seperti kayak perusahaan? Ini kan menurut saya sangat sangat naif, sangat kemudian bahasannya saya nggak tahu persisnya, tapi ini banyak orang yang ngomong bahwa nantinya ya pengelolaan pendidikan seperti kayak perusahaan yang mungkin akan membuka keran-keran kapitalistik. Kita tahu lah kapitalisasi pendidikan hari ini muncul sebagai ruang. Ada yang namanya orang yang kaya yang menikmati yang namanya international boarding school. Ini kan sebetulnya ada kelas-kelas sosial yang kemudian dijadikan pendidikan sebagai ini orang kaya yang butuh, ini orang kaya yang kemudian haknya kemudian kita ini negara yang konstitusinya adalah amanatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul sekali. Ya, sesuai amanat undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas kita semua, khususnya negara. Kalau kemudian ada yang namanya kapitalisasi pendidikan yang kemudian dilegalitaskan oleh Omnibus Law, menurut saya akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang luar biasa. Sehingga menurut saya bahwa harus ada review kembali, walaupun digedok itu bukan absolut karena itu bukan keputusan Tuhan, kira-kira begitu Betul sekali. Iya, keputusan manusia itu bisa diganggu gugat ketika kemudian itu memunculkan kemadharatan. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, betul lah. Kita bicara dunia itu. Betul, kisah kayak menurut saya. Iya. Kepriben Keke sebagai budayawan terkenal di Tegal. Yang kedua mungkin pengamat pendidikan karena memang sekarang menjadi komite sekolah. Komite sekolah. Ya, komite sekolah lah. Priben gue sampean ban bayar apa tapi reason. Ada alasan-alasannya apa? Aja karena nyong kayak dukung salah satu dewan yang kemudian dukung agar yang dukung Demokrat dan yang tak tolak aja itu alasan ya siap malah orang setuju. Iya siap kaitan masalah dukung dewan. Iya nyong ngawit rong periode dukung dewan. Iya Dewan sing dadi. Iya ora tau ngopo ini. Iku aduh kowe curhat aspirasi muga-muga dewan sing didukung ngerteni. Lah ngerti ya orang ya orang apa? Iya, orang patekeun. Makan orang jaluk ikian. Siap Ki. Ya. Gimana Ki? Nah, karo hari kanda masalah undang-undang cipta kerja. Iya. Apa yang sering hebohnya itu omnibus law. Macam pikangelan yang kakek mantela. Harus istilahnya komprehensif cara memandangnya. Pertama, kaitannya dengan sejarah dulu. Ya. Yang namanya undang-undang ketika akan disahkan menjadi RUU, ketika akan disahkan menjadi undang-undang, itu pasti melewati banyak tahap. Ya, tahu saya. Termasuk dari riset, pertama, yang kedua public hearing, yang ketiga sosialisasi, ya kan, sosialisasi baru diundangkan, kan dibicarakan di dewan, dibicarakan dengan pemerintah, mengundang ahli-ahli dan sebagainya. Itu pertama sejarah dulu. Artinya apa? Kita menilik sejarah. Ini bukan berarti saya kontrak dengan siapa ya? Kita menilik sejarah. Iya. Kita lihat sejarah benar. Artinya apa? Kalau sudah melewati tahap-tahap itu, sudah melewati tahap-tahap itu, tentunya ketika ada sebuah penolakan, itu kan didengar oleh yang pemilik atau pembuat
rancangan undang-undang tersebut. Sampai yakin orang kalau dilakukan. Makanya kan kita kalau. Iya, kalau. Sebab yang namanya tahapan pembuatan undang-undang ya seperti itu. Mahasiswa dilibatkan orang kayak seperti tapi yang telah terjadi selama ini memang saya itu jarang sekali mendengar tentang ini. Yang muncul di permukaan di media-media sosial itu hanya letupan-letupan kaitannya dengan omnibus law itu sendiri, tidak muncul sosialisasinya, tidak muncul kayak berita tentang public hearing-nya, tidak muncul tentang istilahnya bagaimana teman-teman akademisi dilibatkan dalam hal ini untuk kaitannya dengan riset dan sebagainya. Itu yang sama sekali saya tidak mendengarnya. Nah, artinya proses pembuatannya itu yang menjadi masalah juga. Mungkin jadi masalah. Mungkin. Itu mungkin loh. Sebab kita kan bicaranya saya tidak bukan orang Senayan. Makanya kemudian terkesan sembunyi-sembunyi rada dibenarkan ya. Karena kita kan ada media, saya juga ngikutin media DPR RI loh. Kemudian kaitan dengan isi, kaitan dengan isinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa pembahasan sebelum undang-undang itu disahkan, pasti banyak sekali harusnya. Pertama katanya dengan tadi disuarakan Pak Jenengan tentang undang-undang lingkungan hidup, yang katanya tertanya istilahnya menjadi sebuah permasalahan besar. Di pemerintah dalam hal ini kan punya yang namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Bu Siti Nurbaya sebagai pemegang policy di bidang Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di situ kan ada istilahnya pastilah diajak bicara kudune. Nah, orang mungkin lah menurut saya ketika pemerintah itu tidak mengajak istilahnya Ibu Menteri dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup bicara tentang omnibus law yang tadi jadi sebuah masalah. Tapi soalnya paradigmanya soal bagaimana gencatan pembangunan investasi, tapi kemudian ada catatan-catatan dari undang-undang lingkungan hidup yang mungkin kontraproduktif itu kan permasalahan internal antara para pembantu beliau sebagai presiden, ya kan? Berarti ada apa di situ? Perlu dipertanyakan ini dipertanyakan artinya apa? Saya yakin ketika itu Amit, saya tidak pernah berseudon sedikit pun dengan pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Mereka sudah bekerja dengan baik. Artinya itu ada Kementerian Lingkungan Hidup yang dipermasalahkan tadi. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan masalah sekolahan. Sekolahan menjadi sebuah lembaga kapitalis, menjadi sebuah perusahaan. Kalau kacamata saya itu melihat zaman yang sekarang modern begini, artinya apa, di tengah globalisasi, baik itu tentang pendidikan, baik itu tentang media, baik itu tentang pembangunan dan sebagainya. Artinya apa? Hari yang deleng pemikiran jeroan isi tentang kapitalisme itu mungkin tafsir dari pihak-pihak yang istilahnya memandang itu sebagai kapitalis. Tapi kalau saya menurut sudut pandang saya sendiri, itu saya melihatnya apa? Bagaimana pemerintah itu mengatur biar seluruh sekolah-sekolah itu menjadi berbasisnya adalah basis kompetensi. Artinya apa? Berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Makanya muncul tadi diterapkan dalam undang-undang omnibus law. Celakanya, ini bicara celakanya. Kadang maksudnya bukan celakanya, yang menjadi pertanyaan. Bidang akademisi itu bagian diundang apa tidak ketika public hearing termasuk ya kan? Itu diundang apa tidak? Tapi kalau kemudian akan memunculkan kapitalisasi pendidikan yang kemudian yang berhak itu yang punya duit, yang punya itu juga masih ya karena tadi bertolak belakang dengan undang-undang dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, kan kayak gitu. Pertanyaannya itu, sudahkah kita melibatkan teman-teman di bidang pendidikan untuk bicara itu? Di situ ada Pak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. Karena Mas Nadiemnya pengusaha
dalam tanda kutip mungkin yang tadinya bilang modernisasi pendidikan akan menjadi sebuah kompetisi yang baik. Satu sisi menimbulkan sisi baik, tapi di sisi lain dalam kacamata orang itu kan menjadi sebuah kapitalisme gaya baru gitu loh. Nah, yang dibawa oleh sang menteri ini mungkin mengarah ke sana gitu loh. Akhirnya ketika pembahasan undang-undang ini setuju saja gitu loh. Karena Pak open mindednya ke sana gitu loh. Karena basicnya pengusaha. Mungkin loh ya. Bahasanya seperti ini pendapatnya bisa. Berikutnya yang terakhir tadi mengenai apa sih? Mengenai apa ya? Mau yang pendidikan, lingkungan hidup, terus buruh. Iya, buruh. Kalau dalam istilahnya saya melihat kacamata saya, undang-undang Omnibus Law ini diciptakan untuk yang belum bekerja, agar menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menarik investasi ke dalam negeri, biar menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Itu tujuan murni dari pemerintah. Tapi buruh kan harus terjadi akeh nang Cikarang akeh. Sing jadi masalah adalah buruh yang sekarang sudah bekerja gitu loh. Soal itu tadi UMR yang kemudian walaupun ini lagi ditinjau kembali nih, katanya yang UMR itu sebetulnya dikembalikan lagi ke UMR kabupaten. Yang awalnya pasalnya adalah mau di UMR provinsi, kira-kira begitu gitu. Deleng kali yang wingi maca banyak sekali uploadan di media sosial dan saya juga dapat kiriman PDF tentang undang-undang itu. Memang di situ dibaca memang ketika bahasanya yang kaitannya dengan masalah buruh yang sekarang kerja itu kaitannya dengan UMR, UMK dan upah minimum provinsi itu memang terjadi banyak sekali istilahnya perbedaan-perbedaan. Ya media sosial. Itu kan biasa kaum hoax itu. Artinya jangan kemakan hoax ya. Masuk. Saya mendapatkan sebuah PDF yang di dalamnya itu mengatakan tetap yang namanya buruh upah minimum regional itu tetap berlaku seperti istilahnya undang-undang yang lama. Cuma memang yang kaitannya dengan masalah yang 28 menjadi 32 menjadi 28 itu kan hanya perhitungan. Karena apa? Itu justru untuk memberikan ruang kepada pemilik perusahaan untuk bisa berkembang gitu. Tapi juga menguntungkan perusahaan daripada buruh Satu memang jelas kalau melihat angka 32 menjadi 28 jelas. Itu jelas. Dari 32 menjadi 28 jelas berkurang. Itu sangat tidak menguntungkan buat buruh yang sekarang. Tapi kalau saya melihat fenomena yang sekarang terjadi Mas, nyontara muni apa-apa nyondeleng kacamata nyong. Buruh sing demo gue hari demo nggon motor gede-gede nemen Mas. Artinya apa? Mereka sudah hidup layak luar biasa daripada guru daripada guru-guru sing kurone 100.000 sabulan. Saya melihat sing demo wingi nang TV. Apa maning wingi oleh ketenagakerjaan oke. Sing di bawah 4 juta sih gajinya di bawah 4 juta dapat tunjangan dari pemerintah bulan 600.000. Artinya apa? Kalau saya melihat guru sekarang itu sudah makin sejahtera, makin loh. Tapi belum sejahtera mah. Karena bicara sejahtera itu kan tadi yang seperti subjektif seperti yang dibilang oleh Kiai kita Kiai Was Ari mengatakan bahwa 10.000 kue bisa luwih membahagiakan daripada sisa juta. Angger melihatnya dari kacamata ikhlas. Melihatnya dari kacamata sebagai barokah. Merupakan ziyadatul khair dan ziyadatul roh. Itu kata Pak Kiai. Persepsi tergantung dari sudut mana kita melihat kacamatanya. Buktinya akeh sing koruptor juga sing sugi-sugi tapi korupsi ya kowe. Itu berarti wong melarat asline ya ki. Lah kowe mikir. Ora mesti. Wong kowe sawang sinawang. Katon njabane yang sumring agak-agak tapi jerone mentalitas koruptor ya akeh. Asli katon seneng jebule susah ya pirang-pirang termasuk nyong kadang-kadang katone susah. Aslinya susah.
Aja kayak gua. Iya, mengharap dari optimis Ridho. Iya, artinya begini. Iya. Kita melihat segala sesuatu itu memang dari harusnya itu melihat itu dari segala segi. Iya. Dari segala aspek. Ya. Jangan kita itu melihat dari satu sisi, dari kacamata diri sendiri, tapi harus juga melihat second opinion. Pendapat orang lain itu sangat penting menjadi sebuah kontrol terhadap diri kita sendiri untuk agar tidak menjadi aku. Kilo aku. Berikutnya, kaitannya berita-berita yang berada di masyarakat pun harusnya menjadi sebuah pelajaran kan, Samsul. Semakin canggih sebuah teknologi akan semakin canggih pula orang untuk berbuat jahat dalam teknologi. Hoax yang tersebar sebelum adanya penetapan undang-undang ini juga sudah sangat marah. Dan dilakukan oleh media-media mainstream. Bahkan media-media mainstream jangan sebut merek ya aja. Bahkan media-media mainstream ikut menyebar hoax yang kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun juga ada media mainstream yang kita yakin masih independen mungkin. Banyak sih. Tapi banyak pula yang di luar itu. Makanya kita harus berimbang. Tapi agak-agaknya sampai sama saya sebagai dosen penggerak pergerakan dan Kisengek sebagai budayawan, agak-agaknya kalau melihat beberapa statementnya Kisengek hampir sepakat meskipun mau keman harus sepakat, tapi jebule sepakat ya sepakat tidak sepakat itu kan tergantung dari persepsi. Kita ngiring kita daripada kita melihat ngiring ini sampai semangat. Oke, intinya sebetulnya ada kegelisahan problem kebangsaan. Saya kepengen sampai menyanyikan lagunya Slamet Gundono soal kehilangan makna kebangsaan ini. Monggo. Iya. Sebelum saya nyanyi ya, siap. Closing statement dulu. Siap. Ngobrol kan ada closing statement. Karo itu di situ. Iya, udut. Karo itu sudah ngopi oke. Ngopinya lelet, lesem. Asli dinyong kopi. Yang pertama adalah pertama yang kita harus dahulukan adalah husnudon dulu. Husnudon. Berbaik sangka dengan segala sesuatu yang ada. Yang berikutnya kita juga harus waspada terhadap segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi dan akan terjadi. Artinya apa? Kalau tadi pertama adalah kita harus husnudon dulu. Apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan sebuah niat baik dari seorang presiden dalam hal ini presiden dalam ini pemerintah dalam hal ini presiden untuk istilahnya memakmurkan rakyatnya, menciptakan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Tapi kita juga harus waspada dalam arti kebijakan-kebijakan itu ditumpangi oleh muatan politis atau tidak. Belum itu menyangkut masalah hoax dan berita-berita yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka usul saya kepada pemerintah. Usul saya kepada pemerintah. Sebaiknya tinjau ulang saja itu walaupun sudah disaksikan. Pada mekarnya. Apa miskin? Ya karena di usul. Iya, usul pada mekar. Artinya begini loh. Kita sepakat kayak jos. Artinya apa kita meninjau ulang itu kan sah. Untuk itu kemenangan dari judicial review lah ya. Undang-undang saja bisa dicabut, bisa dibatalkan. Itu Quran. Tidak usah judicial review susah itu. Cabut. Pada koranya cebule. Kubrat. Iya. Artinya begini. Mahasiswa pun selaku memang agar budayawan karena bisa dikirim hati nurani nih tapi yang tetap sumpah husnudon kalau pemerintah Pak Jokowi kan orang baik orang bijaksana orang mungkin pernah tapi itu Jokowi tok loh ini kan butuh presiden tok loh ini kan produk DPR juga makanya kan enggak ini kan ada kita jelas-jelas produk DPR makanya tadi kita bilang kita husnudon saja pada pemerintah baik itu presiden maupun DPR yang berniat untuk mensejahterakan rakyatnya
Nah, kan begitu. Tapi jangan lupa kita tetap waspada. Eling waspada. Eling lan waspada. Ojo dumet. Eling lan waspada. Kalau nah ini bicara tentang masuk teman-teman anak-anak kita mahasiswa. Iya, mahasiswa gue mahasiswa. Kegelisahan yang disampaikan itu memang harus disampaikan. Harus. Kalau kontrol. Kalau mahasiswa tidak merasa gelisah dengan kejadian sekarang yang ada di Indonesia, di lingkungan kita sendiri, harus jadi mahasiswa. Siap. Macul bae nang dadi buruh. Artinya apa? Berarti salut terhadap mahasiswa. Kita salut dengan mahasiswa. Mahasiswa selalu menjadi sebuah motor penggerak untuk sebuah revolusi maupun sebuah kejayaan dari sebuah negeri. Pasti ada mahasiswa di situ. Nah, makanya kan saya eling mintutur karena teman-teman mahasiswa adik-adik kita. Eling lan waspada. Ojo grusah-grusu. Ojo dumeh dadi mahasiswa, sekonyong-konyong main lempar batu, lempar kursi. Itu tidak boleh dicontoh. Orang dicontoh, orang dicontoh. Di garis bawahi tidak boleh dicontoh. Bakar bon, lempar kursi, itu tidak boleh dicontoh. Kita harus tahu sendiri, tahu betul, berkaca pada diri sendiri. Kita harus bisa membaca. Pertama membaca diri sendiri, maca lingkungan, maca alam, maca kahanan. Membaca bukan berarti kita membaca itu sekedar membaca, tapi bagaimana memahami situasi dan keadaan yang terjadi sekarang ini untuk kita bisa berpikir menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jangan sampai mahasiswa itu kehilangan makna, kehilangan cinta, kehilangan istilah jati diri sebagai mahasiswa penggerak demokrasi. Silakan curhat ning Banyu nggih. Banyu nang kene ana cerita. Banyu nang kene ana ceritane mahasiswa sing goleti makna keadilan. Ceritane mahasiswa mencari keadilan. Terima kasih. Saya closing statement juga. Intinya kegelisahan saya juga termasuk bagaimana saya ini santrinya, muridnya, ketua umum PBNU Kiai Said Akil Siroj yang sama juga mengalami kegelisahan akan adanya undang-undang cipta kerja Omnibus Law. Terima kasih dari saya. Saksikan channelnya Dosen Pergerakan dengan Ki Sengkek. Nah, juga subscribe, share di channelnya Ki Sengkek TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toski. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen,